Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin. Nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur Allah hadirkan kembali Sayyidul Ayyam, hari termulia sepanjang zaman, hari Jumat. Kita jadikan hari Jumat sebagai hari yang termulia dengan memuliakan diri kita dengan banyak beribadah, banyak beramal soleh, termasuk bermajlis pada hari ini, insya Allah akan menjadi catatan-catatan yang semakin memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirkan terus ungkapan salawat dan salam. Kita terus menerus pula berusaha mengikuti, meneladani dan mengamalkan semua tuntunannya. Insya Allah itulah wasilah kita agar kita termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir, yaitu dari ayat 65 sampai dengan ayat 84 surat Al-Anbiya. Ayat 65 berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Karenanya kita masukkan ayat 65 agar ada munasabah. Kalau dalam ilmu tafsir ada keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang dialog, berbicara tentang ajakan Nabi Ibrahim kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Sadaqallahul azim. Kemudian akhir dari dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya, mereka tertunduk, menundukkan kepala dan mengatakan, "Wahai Ibrahim, engkau pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Bagaimana mungkin engkau meminta kami bertanya kepada berhala tersebut siapa yang menghancurkan teman-temannya?" Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendengar jawaban dari kaumnya, disinilah kesempatan beliau kembali untuk mengajak kaumnya, mengingatkan apa yang dilakukannya bertentangan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala afata'buduna min dunillah. Jika demikian wahai kaumku yang aku sayangi, kenapa kalian masih pula menyembah selain Allah? Padahal yang kalian sembah tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian, tidak pula dapat memberikan madarat. Kemanfaatan dan kemadharatan ini menjadi catatan bahwa yang kita sembah adalah yang maha kuasa memberikan manfaat. Maha kuasa pula menurunkan ujian. Kemanfaatan dan kemadharatan itulah pula yang selalu kita jadikan panduan dalam hidup ini. Jika bermanfaat, kita terus menjalankannya. Jika madarat, membahayakan, kita tinggalkan. Kaidah dalam usul fikih bahwa mencegah terjadinya bahaya lebih didahulukan dari mengambil manfaat-manfaat. Daf'ul madarrah muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak, mencegah terjadinya bahaya, kemudaratan
lebih didahulukan daripada mengambil manfaat-manfaat. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Ayat 67. Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, karena sudah tidak lagi dapat diajak berdialog, tidak dapat lagi diajak dengan bahasa yang lembut, maka Nabi Ibrahim terungkap sebuah ungkapan, uffil lakum. Jika demikian, kalian berarti memilih untuk dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mau menyembah Allah dan malah mengambil sesembahan selain Allah. Afala ta'qilun. Kembali diingatkan oleh Nabi Ibrahim, tidakkah kalian mau berpikir? Kalian mau kembali berpikir bagaimana mungkin yang tidak memberikan manfaat, yang tidak memberikan madarat, itu justru yang kalian sembah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa memberikan manfaat kepada siapapun, atau maha kuasa pula mencabut manfaat dari siapapun. Itulah Allah ala kulli syai'in qadir. Berakhirlah dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya, yaitu kaum Nabi Ibrahim kemudian memerintahkan semuanya untuk membakar Nabi Ibrahim. Dikatakan bahwa seorang raja akhirnya memerintah semuanya untuk membakar Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi jalan tengah yang bisa didiskusikan. Mereka menolak mentah-mentah ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam, namun mereka tidak dapat berargumentasi karena sudah selalu dipatahkan argumentasi mereka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka akhir dari kisah Nabi Ibrahim, dialognya dengan kaumnya adalah qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Sudah, kita bakar saja Nabi Ibrahim dan kita tolong Tuhan-Tuhan kita. Jika kalian ingin berbuat, berbuatlah untuk membakar Nabi Ibrahim. Berbuatlah untuk menolong Tuhan-Tuhan kita. Begitulah para pembesar kaumnya menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang hadir menyaksikan dialog debat antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak dapat berkata apa-apa. Ia siap dibakar oleh kaumnya dengan penuh kesabaran, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diriwayatkan dalam hadis Bukhari rahimahullah, Nabi Ibrahim hina ulqiya finnar qala hasbiyallah. Ketika ia dilemparkan ke dalam api oleh masyarakatnya, oleh kaumnya, Nabi Ibrahim mengatakan dengan doa yang sangat singkat, hasbiyallah, cukuplah Allah yang menolongku, cukuplah Allah yang melindungiku. Dengan ungkapan yang sangat singkat tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada api untuk menjadi dingin terhadap Nabi Ibrahim. Qulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kami katakan, kata Allah, wahai api, jadilah kamu dingin untuk Nabi Ibrahim, dan jadilah kamu memberikan keselamatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segala-galanya. Api adalah makhluk Allah. Sunnatullahnya, ketetapan Allah, api itu panas, api itu membakar. Namun kalau Allah berkehendak, maka api bisa menjadi dingin. Dinginnya api terhadap Nabi Ibrahim bukan merubah sifat dasar dari api, tapi ini adalah perintah Allah kepada api, dan api adalah makhluk Allah, sehingga api menurut apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadilah api itu dingin terhadap Nabi Ibrahim. Mereka melihat tidak ada sedikit pun dari api tersebut yang membakar Nabi Ibrahim, dan mereka terkejut. Namun tetap saja mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Katsir mengkaitkan ayat ini dengan surat Ali Imran. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu
hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika ada persoalan, ketika kita sudah tidak ada lagi jalan menurut kita untuk selamat, maka kita serahkan kepada Allah dengan kita mengungkapkan ungkapan tasbih, memohon perlindungan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah yang diajarkan oleh Al-Quran, yang diajarkan oleh hadis Nabi SAW. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan dialah sebaik-baik yang memberikan pertolongan, yang memberikan perlindungan. Dengan demikian insya Allah, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim akan terjadi pula pada semua hamba-hamba Allah, dengan syarat yakin dengan pertolongan Allah, hanya berserah diri kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 70, wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Inilah konklusinya, inilah kesimpulannya. Mereka hendak mencelakakan Nabi Ibrahim, membuat tipu daya, tapi Allah jadikan mereka merugi dengan tipu dayanya, merugi dengan niatan untuk mencelakakan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah diselamatkan, maka Nabi Ibrahim berpindah ke negeri Syam, negeri yang penuh dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa najaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut alaihi wassalam ke sebuah negeri yang itu penuh dengan keberkahan bagi seluruh alam. Dikatakan oleh para ulama, negeri yang dimaksud adalah Syam. Ada yang mengatakan negeri yang dimaksud adalah Palestina. Keduanya, baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Lut, diselamatkan dari kaumnya ke negeri tersebut. Nabi Ibrahim diselamatkan dari upaya membakarnya oleh kaumnya. Nabi Lut pula diselamatkan oleh Allah saat Allah membinasakan kaumnya yang berbuat homoseksual. Begitulah Allah kaitkan Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut karena berada dalam satu masa. Dalam beberapa ayat memang disebutkan riwayat keduanya atau kisah keduanya. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Maka Lut beriman sebagaimana yang diimani oleh Nabi Ibrahim. Dan kemudian ia pula berhijrah ke negeri Syam karena kaumnya tidak mau beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut memang pada satu masa mereka diperintah oleh Allah untuk mengajak kaumnya. Berbeda antara kaum Nabi Ibrahim, berbeda pula dengan kaum Nabi Lut alaihi wassalam. Dan saat Allah perintahkan Jibril untuk menghancurkan negeri kaum Nabi Lut alaihi salam, malaikat Jibril terlebih dahulu datang kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim meminta agar jangan dibinasakan kampungnya Nabi Lut alaihi salam. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kemahakuasaannya, ingin menunjukkan bahwa siapapun yang ingkar, yang durhaka akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keterkaitan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Lut diabadikan oleh Allah di ayat 71, dan kemudian Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim dua keturunan yang mulia, yaitu Nabi Ishak dan kemudian Nabi Yakub alaihi wassalam sebagai tambahan, dan kedua-duanya wa kullan ja'alna sholihin. Allah jadikan seluruh putra dan keturunan Nabi Ibrahim adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Kesolehannya karena mereka dijadikan nabi. Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, seluruhnya adalah nabi. Bahkan semua keturunan dari Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim adalah nabi. Termasuk Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka semuanya hamba-hamba yang soleh. Mereka semuanya adalah para nabi. Maka Allah sebutkan di ayat 73, kami jadikan semuanya adalah sebagai pemimpin untuk kaumnya. Pemimpin yang mengajak dengan wahyu kami, dengan perintah kami. Kemudian kami pula
selalu mengingatkan mereka, memerintah mereka agar mereka menjalankan kebaikan-kebaikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka hanya beribadah kepada Allah. Begitulah maksud dari ayat 73 dari surat Al-Anbiya tentang nabi-nabi Allah yang berketurunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan demikian kata para ulama, berakhir pula pembahasan ayat tentang Nabi Ibrahim di surat Al-Anbiya, karena berikutnya adalah tentang beberapa nabi Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi Lut, ada Nabi Nuh, ada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan kemudian ada pula Nabi Ayyub serta Nabi Ismail, Nabi Idris dan Nabi Zulkifli alaihimussalam ajma'in. Ayat 73 mengakhiri pembahasan tentang Nabi Ibrahim dan kaumnya. Masuk ayat 74, Allah bahas tentang Nabi Lut alaihissalam. Wa Lutan atainahu hukma wa ilma wa najainahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Dan kepada Lut kami berikan hikmah dan ilmu. Kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji, al-khaba'ith atau al-fahsya. Dalam ayat-ayat yang lain disebutkannya fahisyah, fahsya. Di sini Allah menyebutkan khaba'ith. Kedua-duanya maksudnya adalah perbuatan buruk, perbuatan keji, perbuatan tercela, yaitu perbuatan homoseksual. Inilah perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat tercela, perbuatan yang sangat kotor, dan perbuatan yang sangat buruk. Fahisyah atau khabithah, fawahish atau khaba'ith menunjukkan amat sangat buruk, amat sangat tercela perbuatan tersebut. Itulah perbuatan kaum Nabi Lut. Kemudian Allah menyebutkan mereka ini orang-orang yang fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasik berarti mereka telah keluar dari fitrahnya. Mereka keluar dari perintah Allah. Tidak lagi menjalankan apa yang Allah perintahkan. Tidak pula mereka meninggalkan apa yang Allah larang untuk dijalankan. Nabi Lut alaihissalam kemudian Allah masukkan ke dalam rahmat kami dan dia termasuk orang-orang yang saleh. Inilah akhir dari pembahasan tentang Nabi Lut di surat Al-Anbiya. 3 ayat dengan ayat sebelumnya, ayat 71, kemudian ayat 74, dan berakhir di ayat 75. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kadang membahas, menceritakan para nabi dengan ayat-ayat yang panjang. Namun kadang Allah Subhanahu wa taala membahas kisah para nabi dengan ayat yang pendek. Namun tentu ada ayat-ayat yang lain yang nanti akan menjelaskan lebih rinci tentang kisah Nabi Lut. Misalnya di surat Al-A'raf, demikian juga di surat Asy-Syu'ara, di berbagai surat-surat yang lain. Namun di surat Al-Anbiya Allah menyebutnya di 3 ayat, namun tidak menafikan ayat-ayat yang lain yang lebih lengkap lagi tentang kisah Nabi Lut bersama kaumnya. Berikutnya adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam di 2 ayat juga, ayat 76 sampai dengan ayat 77. Wa Nuhan idnada min qablu. Dan ingatlah pula Nabi Nuh alaihi salam ketika ia bermohon kepada Allah. Ia berdoa dan kemudian Allah memperkenankan doanya dan menyelamatkan dia serta ahli keluarganya serta mereka yang beriman dari bencana yang sangat besar, yaitu yang kita kenal dengan banjir bandang, banjir yang sangat besar. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dengan perahu. Mereka yang ikut naik ke dalam perahu diselamatkan. Tapi malangnya anaknya Kan'an tidak mau ikut. Demikian juga istrinya tidak mau ikut. Dan beberapa kaumnya tidak mau ikut. Maka Al-Karbul Azim, bencana yang besar yang Allah sebutkan di ayat 76 ini, maksudnya adalah banjir bandang yang meluluhlantahkan seluruh
kampung dan negeri Nabi Nuh alaihi salam. Sedangkan mereka yang beriman Allah selamatkan. Dan kami tolong semua orang-orang yang beriman. Dan kami menolongnya, yaitu menolong Nabi Nuh dan kaumnya dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka sungguh adalah orang-orang yang berbuat jahat, sehingga kami tenggelamkan semuanya. Fa'aghraqnahum ajma'in. Akhir dari kisah kaum Nabi Nuh adalah mereka ditenggelamkan oleh Allah, sedangkan Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman Allah selamatkan dengan perahu, dan itulah kita. Kita adalah berketurunan dari yang diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Nuh alaihi salam. Berikutnya tentang Nabi Daud dan tentang Nabi Sulaiman alaihi wassalam, ayah dan putranya. Nabi Daud adalah ayahanda dari Nabi Sulaiman. Ada kisah yang menarik di ayat 78 dan ayat 79. Wa Dawud wa Sulaiman. Dan ingatlah pula Nabi kami Nabi Daud, Nabi kami Nabi Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan, yaitu terhadap sengketa tentang lahan. Lahan sawah itu atau ladang dirusak oleh kambing-kambing milik peternak. Tentu di sini pemilik kebun marah dan meminta ganti rugi. Mereka datang mengadu kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Nabi Daud memutuskan bahwa pemilik ternak wajib mengganti untuk kerusakan dari pemilik kebun. Kenapa? Karena kebunnya dirusak oleh ternak-ternaknya. Namun Nabi Sulaiman punya pandangan yang berbeda dengan ayahandanya, dan dikatakan di sini fafahamnaha Sulaiman. Kami memberikan pemahaman yang lebih, karena keputusan Nabi Sulaiman adalah bahwa peternak itu hendaklah menyerahkan ternaknya kepada pemilik kebun dalam beberapa waktu. Demikian juga pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada peternak dalam beberapa waktu. Menurut riwayat Ibnu Abbas bahwa ada sekelompok kambing telah merusak tanaman pada waktu malam. Pemilik tanaman mengadukan hal ini kepada Nabi Daud. Nabi Daud memutuskan kambing-kambing itu diserahkan kepada pemilik tanaman sebagai ganti tanaman yang rusak. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan yang berbeda. Ia memutuskan agar kambing-kambing itu diserahkan sementara kepada para pemilik tanaman untuk diambil manfaatnya. Dan juga pemilik kambing diharuskan mengganti tanaman itu dengan tanaman yang baru. Apabila tanaman yang baru itu telah dapat diambil hasilnya, pemilik kambing itu boleh mengambil kambingnya kembali. Dan itulah keputusan yang tidak merugikan, baik itu pemilik kambing maupun pemilik kebun. Kedua-duanya mendapatkan keuntungan, karena kebun yang rusak, tanaman yang rusak diganti oleh pemilik ternak. Pemilik kambing pula mendapatkan banyak keuntungan, karena ia menanam dan mendapatkan keuntungan dari tanamannya. Pemilik tanaman pun mendapatkan keuntungan dari kambing-kambingnya. Dan ketika keduanya sudah selesai berdamai, maka itulah keputusan yang terbaik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 79, fafahamnaha Sulaiman. Kami memberikan pemahaman yang lebih kepada Nabi Sulaiman tentang keputusan yang lebih tepat. Namun masing-masing, kata Allah, diberikan hikmah dan ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Daud satu anugerah mukjizat yang luar biasa. Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salam. Bahkan disinilah suara Nabi Daud yang amat sangat merdu. Ketika Nabi Daud bertasbih dalam riwayat, maka burung-burung ikut bertasbih. Dan mereka mendengar lantunan tasbih yang sangat merdu dari Nabi Daud alaihissalam. Sampai Nabi SAW menyebutkan, siapa yang punya suara yang merdu, suara yang indah, suara yang bagus, maka dikatakan, utiya mizmarun min mazamir Daud. Sungguh dia diberikan kemerduan, suara yang indah dari kemerduan dan suara yang indah Nabi Daud alaihissalam. Artinya jika dibandingkan, suara yang indah siapapun
suara yang merdu siapapun tidak akan mengalahkan suara merdu, suara indahnya Nabi Daud alaihissalam, dan itu digunakan untuk bertasbih. Karenanya ketika kita membaca Al-Quran, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, ya baguskanlah kamu ketika membaca Al-Quran. Indahkanlah ketika membaca Al-Quran. Karena insya Allah setiap kita dianugerahkan suara, dianugerahkan keindahan dalam lisan kita. Keindahan itu kita gunakan untuk membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, atau melantunkan kalimat thayyibah, kalimat sholawat, kalimat zikir, dan lain sebagainya, agar kita termasuk yang dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Daud alaihi salam. Allah berikan tambahan mukjizat kepada Nabi Daud. Kami ajarkan kepada Daud cara membuat baju besi sehingga melindungi saat dalam peperangan. Apakah kamu tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fahal antum syakirun. Ayat 80. Allah tutup dengan pertanyaan, tidakkah kalian bersyukur? Wahai Nabi Daud, wahai Nabi Sulaiman, sekian banyak ilmu dan hikmah, sekian banyak mukjizat yang Allah anugerahkan kepadanya, layak untuk disyukuri. Karenanya contoh yang paripurna tentang kesyukuran adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud alaihissalam Allah abadikan di surat Saba ayat 13. I'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah, wahai keluarga Nabi Daud, sebagai tanda syukurmu kepada Allah. Nabi Daud manusia yang sangat bersyukur. Di antara bukti syukurnya, ia puasa 1 hari, puasa tidak. Yang kita kenal dengan puasa Nabi Daud. Beliau pula membagi waktunya 3 waktu. 1/3 untuk Allah, untuk sholat, untuk ibadah. 1/3 untuk dirinya dan keluarganya. 1/3 pula untuk masyarakatnya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Nabi Daud. Tidak ada sholat yang lebih baik dari sholatnya Nabi Daud. Tidak ada puasa yang lebih baik dari puasa Nabi Daud. Abdulus siyam, siyamu Daud. Wa abdulus sholat, sholatu Daud. Masya Allah. Itulah tanda syukurnya Nabi Daud alaihissalam. Demikian Nabi Sulaiman alaihissalam. Tanda syukurnya Allah abadikan doanya di surat An-Naml ayat 19. Yang tentu kita sudah sangat menghafalnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, berikanlah ilham, kekuatan untuk aku mampu mensyukuri nikmat-Mu dan juga nikmat yang Kau anugerahkan kepada kedua orang tuaku, dan kuatkanlah aku untuk selalu beramal soleh, dan golongkanlah aku bersama golongan orang-orang yang solihin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ayat 81, Allah juga ingatkan tentang anugerah mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wali Sulaiman ar-rih asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bikulli syai'in alimin. Dan kami tundukkan untuk Nabi Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, menghembus sesuai dengan perintah dari Nabi Sulaiman ke negeri yang kami berkahi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Angin dapat diperintah oleh Nabi Sulaiman dengan izin Allah. Jika ingin menghembus ke sebelah kiri, Nabi Sulaiman perintahkan. Kalau ke sebelah kanan, Nabi Sulaiman tinggal perintahkan. Namun ini bukti bahwa kemukjizatan adalah kemuliaan Nabi. Nabi Sulaiman tidak mungkin menggunakan kemuliaan atau mukjizat itu untuk bermaksiat kepada Allah. Namun semakin taat untuk mengajak kaumnya, untuk bukti kepada kaumnya bahwa dia adalah salah seorang dari Nabiullah. Ditambah lagi di ayat 82. Anugerah Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam lautan. Bahkan setan-setan inilah di antara yang membuat istana Nabi Sulaiman yang sangat megah. Mereka menyelam ke dasar laut untuk mengambil mutiara-mutiara. Mereka pula mengerjakan pekerjaan yang sangat banyak yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, dan kamilah yang memelihara mereka semuanya. Wa kunna lahum hafidhin. Subhanallah walhamdulillah.
Allah anugerahkan mukjizat yang sangat luar biasa kepada Nabi Daud alaihissalam dan kepada putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun dengan mukjizat, dengan anugerah yang luar biasa inilah mereka semakin taat kepada Allah dan mengajak kaumnya dengan lebih mudah. Dan akhirnya kalau dalam kisah Nabi Sulaiman, Balqis pun beriman kepada Allah dengan perantara Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemewahannya, hartanya yang melimpah, kerajaannya yang sangat megah adalah sarana agar kemudian kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang didahului oleh Balqis. Ketika Ratu Balqis beriman, maka semua kaumnya, semua rakyatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Sulaiman alaihissalam. Ayat 82 mengakhiri kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam, dan kedua-duanya Allah abadikan di berbagai ayat yang lain, di berbagai surat yang lain. Tapi di surat Al-Anbiya ini tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ada di ayat 78 sampai dengan ayat 82. Ayat 83 dan ayat 84 berbicara tentang Nabi Ayub alaihi salam. Berbeda lagi kisahnya. Kisah keagungan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kisah beberapa mukjizat untuk keduanya berbanding terbalik dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Allah uji Nabi Ayub dengan ujian yang sangat berat. Ujiannya adalah ujian sakit yang waktunya berlangsung lama. Ada yang mengatakan 7 tahun. Imam Hasan Al-Basri mengatakan 17 tahun. Yang jelas waktu yang sangat panjang. Dalam keadaan sakit ini tidak mudah bagi siapapun. Belum lagi Nabi Ayub alaihissalam tidak hanya diuji dengan sakit, tapi sebelumnya seluruh keluarganya yaitu anak-anaknya meninggal dunia. Hartanya, kebunnya, tanamannya semuanya hancur binasa. Tidak ada tersisa sedikit pun. Kemudian dari seorang yang ganteng, dari seorang yang terpandang menjadi seorang yang ditinggalkan oleh masyarakatnya karena memang sakitnya menular. Maka ia kemudian tinggal di satu kampung yang hanya dijenguk oleh istrinya. Dan kemudian istrinya meminta tolong kepada saudaranya untuk membantu memelihara dan memenuhi kebutuhan Nabi Ayub alaihissalam. Akhir dari kisah itu, inilah doa Nabi Ayub. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ungkapan doa yang sangat bijaksana dari Nabi Ayub. Dan ingatlah Ayub ketika dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku telah ditimpa penyakit. Namun engkau tetap Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Wa anta arhamur rahimin. Ungkapan wa anta arhamur rahimin menunjukkan dalam keadaan sakitnya, dalam keadaan sulitnya, dalam keadaan susahnya, ia tetap menunjukkan pengagungan kepada Allah. Tetap ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa anta arhamur rahimin. Jika dikatakan oleh orang yang sedang mendapatkan nikmat, kita katakan itu biasa. Tapi ini dikatakan oleh seorang hamba yang sedang sakit. Sakitnya dalam waktu yang lama. Anak-anaknya meninggal dunia. Harta kekayaannya sudah habis. Bagaimana mungkin kalau bukan oleh Nabi Ayub yang sangat sabar. Bahkan kesabarannya itulah yang tetap beliau beribadah kepada Allah. Sehingga dalam riwayat dikatakan tidak tersisa dari tubuh Nabi Daud. Semuanya terkena penyakit. Kecuali lisannya untuk bertasbih, untuk berzikir, mengingat Allah, untuk melantunkan kalimat thayyibah. Dan hatinya yang digunakan untuk selalu husnudzon, yakin dengan Allah, tawakal dengan Allah. Ia berusaha sabar dengan seluruhnya apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Maka ia berdoa di akhir waktu itu. Karena dalam riwayat istrinya ketika melihat suaminya begitu berat dengan sakitnya, begitu berat ia menyendiri, maka ia meminta kepada suaminya untuk segera memohon kepada Allah. Wahai suamiku, berdoalah kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakitmu. Tapi apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, Allah sehatkan aku selama 70 tahun. Dan Allah baru menguji aku selama 7 tahun dengan sakit. Masya Allah. Ungkapan yang menunjukkan tetap ia yakin dengan Allah. Tetap ia husnuzan dengan Allah.
Namun ia tetap berikhtiar agar kemudian Allah pula menganugerahkan kesehatan dan kembali sebagaimana sebelumnya. Inilah ayat 84. Fastajabna lahu. Saat ia berdoa, doanya pun doa yang penuh keikhlasan, ketulusan. Kami perkenankan doa dari Nabi Ayub dan kami lenyapkan semua penyakit yang ada pada dirinya. Bahkan kami kembalikan seluruh keluarganya. Bahkan kami lipat gandakan jumlah anak-anaknya sebagai rahmat dari kami. Dan agar menjadi peringatan bagi siapapun yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya disehatkan, dikembalikan seluruhnya kata Allah. Hartanya dikembalikan, ia kembali kaya. Anak-anaknya dikembalikan, artinya lahir dari keluarga Nabi Ayub, anak-anak yang solihin dan solihat. Begitulah cara Allah menguji Nabi Ayub dan cara Allah kembali memberikan rahmat yang tiada terhingga kepada Nabi Ayub alaihissalam. Sadaqallah, dengan ungkapan doa Nabi Ayub, wa anta arhamur rahimin, Allah kabulkan. Bukti rahmat Allah, bukti Allah maha rahmat, maha rahim, maha rahman adalah semua yang dibutuhkan oleh Nabi Ayub dikembalikan kepadanya. Semua yang menunjukkan ketaatannya dikembalikan kepadanya. Dan begitulah cara kita saat diuji oleh Allah. Kita sangat yakin semuanya pasti ada akhirnya. Namun kita selalu berharap, bermunajat, berdoa kepada Allah dengan menunjukkan kesolehan kita, ibadah kita, amal soleh kita. Bukan semakin kita jauh dari Allah, apalagi sampai suudzon dengan Allah, menyalahkan Allah dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Kisah ini kata Allah subhanahu wa ta'ala adalah pelajaran bagi siapapun yang hanya beribadah kepada Allah. Berarti pelajaran bagi kita semuanya. Saat ini kita diuji dengan COVID-19, tapi kita yakin ikhtiar kita sudah maksimal. Kita sudah melakukan berbagai macam protokol kesehatan. Bahkan dengan vaksinasi ini, insya Allah, inilah cara Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu kesehatannya. Namun kita tetap tingkatkan munajat, tingkatkan doa kita kepada Allah. Dan kita selalu menyebut, wa anta arhamur rahimin, ya Allah, engkaulah yang maha pengasih di antara yang memberikan kasih sayang. Kita serahkan kepada Allah. Namun kita sangat yakin bahwa COVID-19 ini akan berakhir dari dunia, dari muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jemaah yang mengikuti majlis ini, majlis tafsir ini, yang diinisiasi, yang diprakarsai oleh ibu-ibu di Majlis Ta'lim Al-Kautsar, khususnya para pengurus Majlis Ta'lim Al-Kautsar, ibu ketua, mudah-mudahan kita semuanya yang selalu mensupport kebaikan, yang selalu memberikan sarana-sarana kebaikan kepada yang lain, ini akan menjadi amal jariyah, investasi yang nanti keuntungannya, yang nanti pahalanya terus mengalir tidak berhenti, yang nanti kita mendapatkan hasilnya, buahnya dari Allah. Buahnya adalah jariyah, pahala jariyah. Buahnya adalah lipat ganda pahala. Buahnya adalah ampunan Allah. Buahnya adalah insya Allah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf kepada semuanya. Jazakumullah khair atas kebersamaannya. Insyaallah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.